Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel tercinta kita ini. Tempat kita berbagi cerita dan tips untuk hidup sehat dan bahagia di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat walafiat, dan hatinya selalu gembira. Saat ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting. Tetapi sebelumnya tulis di kolom komentar, dari mana saja Bapak dan Ibu berasal. Mari kita berbagi cerita. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, saya mohon dengan tulus, bagikan dan share video ini sebanyak-banyaknya. Kirim ke grup WhatsApp keluarga, ke teman-teman Anda, agar semakin banyak lansia di Indonesia yang bisa merasakan manfaatnya. Jangan lupa tekan tombol like jika Anda suka, dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video bermanfaat dari kami. Halo, sahabat sehat di seluruh Indonesia. Pernahkah Anda melihat orang tua kita, kakek nenek kita, dan dalam hati berharap, semoga beliau selalu sehat, selalu kuat, dan ingatannya tetap tajam sampai kapanpun. Kita seringkali cemas saat melihat mereka mulai mudah lelah. Khawatir saat mereka mulai sering lupa menaruh kunci atau kacamata. Rasa sayang ini membuat kita ingin memberikan yang terbaik, terutama dari apa yang mereka konsumsi setiap hari. Banyak yang berpikir bahwa menjaga kesehatan lansia itu rumit dan mahal, harus dengan suplemen impor atau makanan yang sulit dicari. Tapi bagaimana jika saya katakan, rahasianya mungkin tersembunyi di dapur Anda sendiri, dalam bentuk camilan-camilan sederhana, lezat, dan yang terpenting, sangat berkhasiat. Di video kali ini, kita akan bongkar tuntas 8 camilan rahasia ini. Bukan cuma daftar biasa, tapi kita akan bahas secara mendalam, mengapa camilan ini begitu hebat, apa kata sains di baliknya, bagaimana cara menyajikannya agar paling lezat dan mudah dikonsumsi oleh para senior kita, dan bagaimana camilan ini secara spesifik membantu menjaga kekuatan tulang, massa otot, dan yang paling penting, ketajaman memori. Video ini akan berdurasi sekitar beberapa menit ke depan, jadi siapkan catatan Anda, atau lebih baik lagi, tonton video ini bersama orang tua atau kakek nenek Anda. Ini bukan hanya tentang makanan, ini adalah tentang cinta dan perhatian kita untuk mereka. Mari kita mulai. Disclaimer medis, informasi dalam video ini bersifat edukatif dan tidak menggantikan nasihat medis profesional. Selalu konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi sebelum membuat perubahan signifikan pada pola makan, terutama jika memiliki kondisi medis tertentu. Sebelum kita masuk ke daftar 8 camilan kita, penting untuk kita pahami, mengapa camilan menjadi begitu krusial di usia senja? Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami beberapa perubahan alami. 3 yang paling signifikan adalah 1. Sarkopenia, kehilangan massa otot. Bayangkan otot kita seperti mesin dalam tubuh. Sejak usia 30, kita mulai kehilangan massa otot secara perlahan. Proses ini semakin cepat setelah usia 60. Akibatnya, tubuh jadi lebih lemah, rentan jatuh, dan metabolisme melambat. Inilah mengapa asupan protein menjadi sangat vital. 2. Osteoporosis, pengeroposan tulang. Tulang adalah fondasi rumah kita. Lansia, terutama wanita pasca menopause, sangat rentan mengalami pengeroposan tulang. Tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Kalsium dan vitamin D adalah duo pahlawan untuk melawannya. 3. Penurunan fungsi kognitif, otak kita juga menua. Koneksi antar sel saraf bisa melambat, menyebabkan kita lebih sulit fokus dan mengingat. Tapi kabar baiknya, nutrisi yang tepat, seperti antioksidan dan lemak sehat, bisa menjadi bahan bakar super untuk otak. Nah, seringkali porsi makan utama para lansia berkurang karena nafsu makan menurun. Disinilah peran camilan sehat menjadi bintang utama. Camilan bukan lagi sekadar pengganjal perut, tapi menjadi jendela kesempatan untuk memasukkan nutrisi-nutrisi penting yang mungkin tidak cukup didapatkan dari makanan utama.
Sudah paham pondasinya? Sekarang, mari kita buka rahasia pertama. Camilan rahasia pertama kita adalah Greek yogurt dengan buah beri. Mungkin terdengar modern, tapi khasiatnya luar biasa untuk para senior. Mengapa ini rahasia hebat? 1. Kekuatan otot. Greek yogurt bukan yogurt biasa. Proses penyaringannya membuat kandungan proteinnya bisa 2x lipat lebih tinggi. Protein ini adalah bata untuk membangun dan mempertahankan massa otot, melawan sarkopenia. 2. Kesehatan tulang. Yogurt adalah sumber kalsium yang fantastis. Dipadukan dengan paparan sinar matahari pagi untuk vitamin D. Ini adalah resep jitu untuk tulang yang kuat. 3. Pencernaan lancar. Kandungan probiotik atau bakteri baik di dalamnya sangat penting untuk menjaga kesehatan usus, yang seringkali menjadi masalah bagi lansia. Usus yang sehat berarti penyerapan nutrisi maksimal. 4. Bonus untuk otak. Buah beri seperti stroberi atau blueberry kaya akan antioksidan bernama flavonoid. Studi menunjukkan flavonoid dapat membantu memperlambat penurunan kognitif dan menjaga plastisitas otak. Cara penyajian terbaik. Penyajiannya super mudah. Ambil sekitar 4-5 sendok makan Greek yogurt plain tanpa tambahan gula. Tambahkan potongan buah stroberi segar atau beberapa butir blueberry. Jika orang tua kita suka manis, jangan tambahkan gula pasir. Gunakan setengah sendok teh madu murni sebagai gantinya. Aduk perlahan. Tips penting, jika lansia memiliki masalah gigi atau kesulitan menelan, Anda bisa memblender yogurt dan buah beri ini menjadi smoothie yang lezat dan lembut. Waktu terbaik, pagi hari sebagai sarapan ringan atau sore hari sebagai penambah energi. Selanjutnya, camilan yang creamy, lezat, dan penuh dengan lemak baik. Inilah dia, alpukat tumbuk di atas roti gandum. Mengapa ini rahasia hebat? 1. Pelindung jantung. Alpukat adalah raja lemak tak jenuh tunggal, monounsaturated fat. Lemak baik ini terbukti membantu menurunkan kolesterol jahat, LDL, dan menjaga kesehatan pembuluh darah serta jantung. 2. Makanan otak. Otak kita 60% terdiri dari lemak. Asupan lemak sehat dari alpukat membantu menjaga struktur sel otak dan fungsi kognitif. Kandungan vitamin E di dalamnya juga merupakan antioksidan kuat untuk melindungi sel otak dari kerusakan. 3. Energi tahan lama. Kombinasi lemak sehat dari alpukat dan karbohidrat kompleks dari roti gandum memberikan pelepasan energi yang stabil dan tahan lama. Tidak seperti gula yang membuat energi naik turun secara drastis. 4. Kaya kalium. Banyak yang tidak tahu, alpukat mengandung lebih banyak kalium daripada pisang. Kalium sangat penting untuk membantu mengatur tekanan darah. Cara penyajian terbaik. Pilih alpukat mentega yang matang. Kerok dagingnya. Tumbuk kasar dengan garpu. Jangan diblender agar masih ada teksturnya. Beri perasan sedikit jeruk nipis agar warnanya tidak menghitam. Tambahkan sejumput garam dan lada jika suka. Panggang selembar roti gandum utuh, whole wheat bread, hingga sedikit renyah. Oleskan alpukat tumbuk di atasnya. Tips penting, pastikan menggunakan roti gandum utuh, bukan roti tawar putih biasa, untuk mendapatkan manfaat serat yang maksimal. Camilan ketiga ini adalah juara untuk kesehatan otak. Bentuknya bahkan mirip seperti otak manusia. Ya, ini adalah kacang kenari atau walnut. Mengapa ini rahasia hebat? 1. Superstar untuk memori. Kenari adalah salah satu sumber nabati terbaik untuk asam lemak omega-3, khususnya alpha-linolenic acid. Omega-3 adalah komponen krusial dalam membangun membran sel otak. Banyak penelitian mengaitkan konsumsi kenari dengan peningkatan fungsi kognitif, kecepatan berpikir, dan memori pada lansia. 2. Anti peradangan alami. Peradangan kronis adalah akar dari banyak penyakit penuaan. Kenari kaya akan polifenol dan antioksidan yang membantu melawan peradangan di seluruh tubuh, termasuk di otak. 3. Meningkatkan kualitas tidur secara alami. Kenari mengandung melatonin, hormon yang mengatur siklus tidur. Camilan kenari di sore hari bisa membantu meningkatkan kualitas tidur di malam hari.
yang sangat penting untuk proses pembersihan otak. Cara penyajian terbaik. 1. Langsung dikonsumsi, cukup segenggam kecil, sekitar 7-10 butir, sudah cukup. Jangan berlebihan karena kalorinya cukup tinggi. 2. Ditumbuk halus, bagi lansia yang kesulitan mengunyah. Kenari bisa ditumbuk hingga halus lalu ditaburkan di atas oatmeal, yogurt, atau bahkan bubur. 3. Direndam, merendam kenari mentah dalam air selama beberapa jam bisa membuatnya lebih empuk dan lebih mudah dicerna. Peringatan, pastikan orang tua Anda tidak memiliki alergi kacang. Jika ragu, mulai dengan jumlah yang sangat kecil. Jangan remehkan camilan yang satu ini. Sederhana, murah, mudah didapat, tapi nutrisinya seperti multivitamin alami. Camilan keempat kita adalah telur rebus. Mengapa ini rahasia hebat? 1. Protein kualitas terbaik. Telur adalah standar emas protein. Mengandung semua 9 asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh untuk memperbaiki sel dan membangun otot. 1 butir telur rebus adalah cara mudah untuk menambah asupan protein harian. 2. Kesehatan mata. Kuning telur mengandung lutein dan zeaxanthin. 2 antioksidan kuat yang terkonsentrasi di retina mata. Keduanya membantu melindungi mata dari kerusakan akibat sinar matahari dan mengurangi risiko katarak serta degenerasi makula terkait usia. 3. Sumber kolin, koline. Kuning telur adalah salah satu sumber kolin terbaik. Kolin adalah nutrisi penting yang digunakan otak untuk membuat asetilcholine, sebuah neurotransmitter yang vital untuk memori dan suasana hati, mood. 4. Sedikit vitamin D. Telur adalah salah satu dari sedikit makanan yang secara alami mengandung vitamin D, yang krusial untuk penyerapan kalsium dan kesehatan tulang. Cara penyajian terbaik. Rebus telur selama 9-12 menit untuk mendapatkan hasil matang sempurna, hard boiled. Ini penting untuk keamanan pangan bagi lansia. Kupas dan sajikan begitu saja. Bisa ditambahkan sedikit garam atau lada. Bisa juga dipotong-potong dan dicampurkan ke dalam salad atau dimakan bersama roti gandum. Mitos kolesterol. Dulu telur dimusuhi karena kolesterol. Namun penelitian modern menunjukkan bahwa kolesterol dari makanan tidak terlalu berpengaruh pada kolesterol darah bagi kebanyakan orang. Mengonsumsi 1 telur sehari umumnya aman dan sangat bermanfaat. Kita kembali ke kearifan lokal. Camilan kelima ini warnanya cantik. Rasanya manis alami, dan manfaatnya luar biasa. Ini adalah ubi jalar ungu kukus. Mengapa ini rahasia hebat? 1. Kekuatan dari warna ungu. Warna ungu pekat pada ubi ini berasal dari pigmen bernama antosianin, antocianin. Ini adalah jenis antioksidan super kuat yang terbukti mampu menembus sawar darah otak, blood-brain barrier. Memberikan perlindungan langsung pada sel-sel otak dari stres oksidatif dan peradangan. Beberapa studi pada hewan menunjukkan antosianin dapat meningkatkan daya ingat. 2. Juara serat. Ubi jalar sangat kaya akan serat, baik serat larut maupun tidak larut. Ini sangat membantu mengatasi masalah sembelit yang sering dialami lansia, sekaligus memberi makan bakteri baik di usus. 3. Indeks glikemik rendah. Meskipun rasanya manis, ubi jalar yang dikukus memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibandingkan kentang. Artinya, ia melepaskan gula ke dalam darah secara perlahan, sehingga tidak menyebabkan lonjakan gula darah yang berbahaya. 4. Kaya beta-karoten. Ubi jalar juga kaya akan beta-karoten yang akan diubah tubuh menjadi vitamin A. Penting untuk kesehatan mata dan fungsi kekebalan tubuh. Cara penyajian terbaik. Metode terbaik adalah mengukus, bukan menggoreng atau memanggang dengan suhu terlalu tinggi. Mengukus menjaga nutrisi dan kelembutan teksturnya. Cuci bersih ubi. Potong-potong jika ukurannya besar. Lalu kukus selama 20-30 menit hingga empuk. Sajikan hangat. Rasanya sudah manis alami sehingga tidak perlu tambahan apapun. Tips, jika ingin variasi. Ubi ungu kukus yang sudah dingin bisa dihaluskan dan dijadikan isian roti atau campuran adonan kue. Sekarang kita akan bahas 2 camilan sekaligus karena keduanya adalah contoh sempurna dari small but mighty, kecil tapi dahsyat.
Camilan ke-6, edamame rebus. 1. Pembangun otot nabati. Edamame adalah kedelai muda. Ini adalah sumber protein nabati lengkap, artinya mengandung semua asam amino esensial seperti telur. Alternatif bagus untuk menjaga otot jika bosan dengan protein hewani. 2. Kesehatan tulang dan hormon. Edamame kaya akan isoflavon, senyawa tanaman yang strukturnya mirip estrogen. Ini bisa membantu memperlambat pengeroposan tulang, terutama pada wanita pasca menopause. Cara penyajian, cukup rebus edamame, bisa yang masih beku, dalam air mendidih yang diberi sedikit garam selama 5-7 menit. Tiriskan dan sajikan hangat. Mengupasnya dari polong juga bisa menjadi aktivitas motorik halus yang baik untuk tangan. Camilan ke-7, coklat hitam, dark chocolate. 1. Flavanol untuk otak dan jantung. Ini mungkin yang paling mengejutkan. Coklat hitam, bukan coklat susu, kaya akan flavanol. Senyawa ini terbukti dapat meningkatkan aliran darah ke otak, yang berpotensi meningkatkan fungsi kognitif, perhatian, dan kecepatan pemrosesan informasi. Flavanol juga baik untuk kesehatan pembuluh darah. 2. Peningkat mood alami. Coklat hitam dapat merangsang produksi endorfin, kimiawi di otak yang menciptakan perasaan senang. Cara penyajian. Pilih yang tepat. Kuncinya adalah memilih coklat hitam dengan kandungan kakao 70% atau lebih tinggi. Semakin tinggi persentasenya, semakin rendah gulanya dan semakin tinggi manfaatnya. Porsi terkontrol, cukup 1-2 kotak kecil per hari. Jangan berlebihan. Peringatan, tidak disarankan bagi lansia dengan masalah refluks asam lambung, GERD, karena bisa memicu gejala. Sebagai penutup, kita kembali ke camilan klasik Indonesia yang disukai semua generasi, tapi dengan sentuhan yang lebih sehat. Camilan ke-8, bubur kacang hijau tanpa santan. Mengapa ini rahasia hebat? 1. Kombinasi serat dan protein. Kacang hijau adalah sumber serat dan protein nabati yang luar biasa. Kombinasi ini membantu menjaga rasa kenyang, menstabilkan gula darah, dan tentu saja baik untuk otot dan pencernaan. 2. Kaya zat besi dan folat. Kacang hijau kaya akan zat besi dan folat, dua nutrisi penting untuk produksi sel darah merah. Ini membantu mencegah anemia, yang sering menyebabkan kelelahan dan pusing pada lansia. 3. Mungbean Power. Kacang hijau mengandung antioksidan seperti viteksin dan isovitexin yang memiliki efek anti peradangan dan dapat membantu melindungi sel-sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Cara penyajian terbaik, versi sehat. Rendam kacang hijau selama beberapa jam atau semalaman agar lebih cepat empuk. Rebus kacang hijau dengan air dan selembar daun pandan hingga empuk dan pecah. Rahasianya, ganti santan dengan susu sapi rendah lemak, susu kedelai, atau susu almond untuk mendapatkan kekentalan, creaminess, tanpa lemak jenuh yang tinggi. Atau, untuk versi paling ringan, cukup gunakan air rebusannya yang sudah mengental. Gula, gunakan gula aren atau gula kelapa secukupnya. Jauh lebih sedikit dari resep tradisional. Rasanya tetap manis dan lebih bernutrisi. Tambahkan jahe, geprek sepotong jahe dan masukkan ke dalam rebusan. Jahe berfungsi sebagai anti radang dan memberikan sensasi hangat yang nyaman di tubuh. Luar biasa, mari kita rangkum 8 camilan rahasia kita hari ini. 1. Greek yogurt beri untuk otot dan otak. 2. Alpukat roti gandum untuk jantung dan energi. 3. Kacang kenari, superstar untuk memori. 4. Telur rebus, multivitamin untuk otot dan mata. 5. Ubi jalar ungu, antioksidan pelindung otak. 6. Edamame rebus, protein nabati kesehatan tulang. 7. Coklat hitam 70% plus untuk aliran darah ke otak. 8. Bubur kacang hijau sehat untuk darah, serat, dan energi. Sebagai bonus, ada 2 hal yang tidak boleh dilupakan. Pertama, hidrasi. Dehidrasi ringan saja bisa sangat mempengaruhi mood, tingkat energi, dan fungsi kognitif lansia. Pastikan mereka cukup minum air putih,
Infused water dengan potongan lemon atau timun bisa menjadi alternatif yang menyegarkan. Kedua, porsi itu penting. Ingat, ini adalah camilan, bukan makanan utama. Sajikan dalam porsi kecil namun kaya nutrisi. Merawat orang tua kita di usia senja adalah sebuah kehormatan. Memberikan mereka makanan yang tidak hanya lezat tapi juga menyehatkan adalah salah satu bentuk cinta paling nyata yang bisa kita berikan. Saya ingin mendengar dari Anda. Tulis di kolom komentar di bawah. Apa camilan sehat andalan untuk orang tua atau kakek nenek Anda di rumah? Mari kita saling berbagi inspirasi dan menciptakan komunitas yang peduli. Jika Anda merasa video ini bermanfaat dan bisa membantu banyak orang lain, jangan ragu untuk menekan tombol like. Dan yang terpenting, share video ini ke keluarga Anda, ke grup WhatsApp keluarga, atau ke siapa saja yang Anda sayangi. Dan tentu saja, jangan lupa subscribe ke channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan video-video kesehatan bermanfaat lainnya. Terima kasih sudah menemani saya selama 1 jam ini. Ingat, sehat di usia senja bukanlah kemewahan, melainkan investasi terbaik untuk kebahagiaan dan kenangan indah bersama keluarga. Saya Mas Sehat, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap kuat, dan tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.